apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Namun saat ini Jijing tersenyum tenang. Ia tampak tidak peduli dengan ancaman di hadapannya, karena Xiaoyan berada tepat di belakangnya. Benar saja, dengan beberapa suara mendesing, ngarai itu dipenuhi rumput patah. Daun-daun kering, salju, dan lumpur berterbangan di mana-mana. Beberapa pedang kecil berwarna ungu merah berkelebat dan menghilang. Hampir 10 monster yang telah menerkam Jijing gemetar hebat. Ekspresi ganas di wajah mereka langsung berubah menjadi ekspresi kesakitan dan ketakutan yang luar biasa. Lalu mereka jatuh ke tanah satu persatu. Lebih dari 10 monster mati begitu saja. Semua orang terkejut, menatap Xiaoyan tanpa berkata-kata. Bahkan monster-monster yang tersisa panik. Niat pembunuh di mata mereka segera digantikan oleh teror. Kemudian mereka melarikan diri dengan panik ke segala arah. Tuan Muda Xiao, jangan biarkan mereka lolos, teriak Xiaozan. Ia sangat marah karena monster-monster di sekitarnya baru saja melarikan diri. Jangan khawatir, mereka tidak bisa kabur. Xiaoyan melirik monster-monster itu dengan dingin. Ini semua inti sihir kesayangan Mu'er. Dengan itu, puluhan sinar pedang ungu merah melesat dari dahinya. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, puluhan monster mati satu demi satu di tengah jeritan kesakitan. Tak menyisakan satupun yang hidup. Teknik bertarung macam apa ini? Semua orang ngeri melihat pemandangan itu. Keterampilan baru dari langit dingin, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Ia melancarkan serangkaian teknik pertarungan jiwa, melepaskan puluhan pedang kecil ungu merah sekaligus. Meskipun wajah Xiaoyan sedikit memucat, tetapi menghadapi tatapan penuh tanya dari semua orang, ia menceritakan detail bagaimana ia membunuh pemimpin monster itu. Wow, sekuat itu! Seru King Mu'er takjub. Itu jurus terkuat Anda sekarang kan? Melihat Xiaoyan mengangguk, Xiaozan bertanya dari belakangnya. Apakah jurus ini punya kelemahan? Xiaoyan perlahan berbalik, menatap Xiaozan dengan mata terbelalak, cukup lama sebelum tersenyum. Teknik bertarung apa di dunia ini yang tidak punya kelemahan? Ia kemudian melanjutkan. Jika ranah kekuatan jiwa lawan terlalu tinggi atau mereka memiliki teknik pertarungan jiwa tingkat tinggi, pedang hati langit dingin tidak akan begitu efektif. Xiaoyan terkekeh berkata, itu sebenarnya bukan kelemahan. Saya khawatir tidak banyak Kaisar Do bintang 7 dengan ranah kekuatan jiwa lebih tinggi dari Anda. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang memiliki teknik pertarungan jiwa tingkat tinggi. Selamat Tuan Muda Xiao atas penguasaan jurus sekuat itu. Jijing yang masih merasakan gelombang ketakutan setelah kembali, berkata, memang jika Tuan Muda Xiao tidak menguasai jurus ini untuk membunuh pemimpin monster, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Feng Feng yang sudah sedikit pulih saat itu masih merasakan ketakutan yang tersisa. Pertempuran itu benar-benar berbahaya. Jika Anda tidak kembali tepat waktu, nyawa saya pasti akan terancam. Xiaoyan melirik kerumunan dan mendesah penuh penyesalan. Seandainya saja kekuatan jiwa Xiaolong juga telah menembus alam kaisar sebelumnya. Dengannya, kalian bisa menggunakan teknik pertarungan tim untuk melawan para monster. Dan itu tidak akan begitu berbahaya. Xiaoyan dan Nan Erming tertawa. Kemudian Xiaoyan berkata dengan Xiaoyan, Tuan Muda Xiao, jangan beritahu Xiaolong tentang ini saat Anda kembali. Kalau tidak, dia akan merasa lebih buruk. Melihat Xiaoyan mengangguk tanpa suara, Nan Erming merasa suasananya agak membosankan. Jadi ia tersenyum dan berkata, baiklah, semuanya baik-baik saja sekarang. Seperti kata pepatah, kemalangan sering membawa berkah. Meskipun kali ini sedikit berbahaya, itu sepadan. Jika Tuan Muda Xiao dapat mencapai terobosan dalam keterampilan bertarung jiwa. Kemudian ia menatap King Mu'er dan sengaja menggoda. Terlebih lagi, Anda begitu banyak inti sihir. Saat menyebut inti sihir, King Mu'er membeku sesaat.
kemudian melihat mayat-mayat monster yang berserakan di lantai. Matanya melebar membentuk senyuman. Ada berapa monster bintang 6? Lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menoleh ke Xiaoyan dan bertanya, Anda belum mengambil inti sihir di sana, kan? Sambil menatap King Mu'er dengan penuh kasih sayang, Xiaoyan tersenyum. Saya tidak punya waktu untuk mengambil inti sihir. Jadi saya menyimpannya semua untuk Anda. King Mu'er melompat ke girangan, menarik lengan Xiaoyan dan bertanya, monster-monster di sana seharusnya levelnya lebih tinggi daripada di sini, kan? Apa ada banyak monster bintang 6? Xiaoyan menggaruk hidung King Mu'er. Kenapa saya tidak menyadari kalau Anda begitu rakus uang sebelumnya? Lalu sambil tersenyum. Banyak, pasti lebih banyak daripada di sini, dan bahkan ada pemimpin monster bintang 7. Cukup untuk kita sekarang. Tambahkan itu di sana-sini, pasti ada lebih dari 1000 inti sihir, kan? King Mu'er mengangkat dagunya yang runcing, matanya berbinar-binar penuh semangat. Iya. Melihat mayat-mayat monster yang memenuhi ngarai, Xiaoyan juga menjadi sedikit gelisah. Kita akan menggunakan yang bintang 6 dan yang bintang 5 bisa diberikan kepada iblis-iblis di tim utama. Kekuatan Xiao Mansion akan sangat meningkat berkat inti-inti sihir ini. Lalu kenapa Anda masih berdiri di sana? Cepat ambil. King Mu'er sudah tidak sabar. Ambil saja, banyak sekali. Saya tidak bisa mengambilnya sendiri. Setelah mengambil yang di sini, saya bisa mengambil yang di sana. Tepat setelah selesai berbicara, King Mu'er teringat sesuatu dan mengoreksi diri sendiri. Tidak. Kumpulkan semua darah monster yang bisa dikumpulkan. Pembuang kecil itu membutuhkannya untuk membuat obat. Kalian yang bertanggung jawab untuk ini. Zijing dan saya akan bertanggung jawab mengumpulkan inti-inti sihir. Pembuang kecil, berikan mereka beberapa botol giok. Xiaoyan, Anda bertanggung jawab mengumpulkan kulit monster bintang 6. Kita bisa membuat baju zirah untuk tim utama. Tapi tak seorang pun bergerak. Mereka semua menatap King Mu'er dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. King Mu'er sedikit terkejut dengan tatapan semua orang. Kenapa kalian semua menatap saya? Para pria itu kehilangan kata-kata. Zijing bercanda. Nona Mu'er, apakah semua wanita bisa mengurus rumah tangga sebaik diri Anda setelah menikah? Anda akan mati. King Mu'er menunjukkan rasa malu yang jarang dimiliki seorang gadis. Melirik Xiaoyan sebelum berlari untuk mengumpulkan inti sihir. Namun semua orang tertawa dan mulai bekerja mengambil rampasan di sini lalu bergegas mengambilnya dari pemimpin monster. Saat semua rampasan terkumpul, fajar kembali menyingsing, tetapi tak seorang pun merasa lelah. King Mu'er menghela nafas panjang dan memanggil semua orang. Ayo keluarkan semuanya dan susun menjadi tumpukan. Mari kita lihat seberapa besar tumpukannya. Tumpukan inti sihir yang sangat besar. Begitu banyak kulit bintang 6, berapa banyak baju zirah dalam yang bisa kita buat? Tuan Muda Xiao, apa menurut Anda Lang Tian akan pingsan karena gembira melihat semua darah monster ini? Melihat tumpukan piala itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Bahkan Qiu Qiu pun terinfeksi dan melompat-lompat. Melihat Qiu Qiu, mata Xiaoyan berputar dan dia meraih Qiu Qiu, sehingga Qiu Qiu meronta dengan tidak senang. Mata merah muda pucatnya menatap Xiaoyan dengan bingung. Anda masih melototi saya? Xiaoyan meraihnya dengan marah. Dulu sangat berbahaya, kami berada di ambang kematian dan Anda tidak menawarkan bantuan. Sebaliknya, Anda bersembunyi dan tidur. Apa Anda mau melihat kami semua mati di sini? Setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan yang tajam, Qiu Qiu berhenti meronta dengan percaya diri. Matanya berkedip-kedip, tak berani menatap wajah Xiaoyan. Semakin Qiu Qiu bersikap seperti itu, semakin Xiaoyan enggan melepaskannya. Ia mengulurkan tangan dan mencubit dagu Qiu Qiu, menatapnya tajam, lalu bertanya dengan marah. Kami sudah begitu baik pada Anda, menggendong Anda sepanjang jalan dan memberi Anda pil untuk dimakan. Tapi apa Anda masih menganggap kami teman Anda? Qiu Qiu sedikit kewalahan oleh pertanyaan itu dan berusaha melepaskan diri dari Xiaoyan, bergegas kembali King Mu'er. Menggerutu tanpa henti, tampak sangat bersalah. King Mu'er tak mengerti mengapa Xiaoyan tiba-tiba bersikap begitu keras pada Qiu Qiu.
sehingga dia patah hati dan memeluk Kyukyu erat-erat. Kemudian dia memarahi Xiaoyan. Kenapa Anda begitu jahat padanya? Dia sangat lemah. Untung saja dia tidak dibunuh, Master. Bagaimana Anda berharap dia membantu kita? Xiaoyan melirik King Mu'er dengan pandangan tidak setuju dan berkata, dia sangat terikat dengan tempat ini. Dia pasti akan menemukan cara untuk membantu kita. Lihat saja betapa takutnya dia untuk mengatakan sepatah kata pun. King Mu'er sangat marah dengan sikap Xiaoyan terhadapnya dan membalas. Kalaupun dia bisa, bukankah dia sudah mengatakannya sebelumnya? Dia tidak boleh melanggar aturan di sini. Xiaoyan merucutkan bibirnya dan mengedipkan mata padanya saat Kyukyu dengan penuh rasa terima kasih bersandar di pelukannya. Dia melanjutkan dengan tegas. Jangan lindungi dia. Bagaimana Anda tahu itu bukan alasannya? Kyukyu mulai merasa gelisah dan King Mu'er serta yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa Kyukyu ditipu oleh Tuan Muda Xiao lagi. Seperti yang diduga, Xiaoyan langsung bertanya kepada Kyukyu dengan nada yang sangat serius. Katakan pada saya bagaimana Anda akan memberi kami kompensasi. Mata Kyukyu melebar. Kompensasi? Bagaimana? Ia tak bisa memikirkan apapun tentang dirinya yang akan disukai Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan menyeringai, melirik ke sekeliling bukit hijau dan berkata, saya ingat, kita punya kesepakatan. Saya akan memberi Anda ramuan dan Anda akan membantu saya menemukan tanaman obat. Bawa kami ke bukit hijau ini dan temukan semua tanaman obat berkualitas tinggi. Mendengar ini, Kyukyu langsung merintih dan bergoyang dalam pelukan King Mu'er. Raut wajahnya dipenuhi kepahitan. King Mu'er patah hati dan memohon atas nama Kyukyu. Bukit hijau ini begitu besar, bisakah kami menemukan semuanya? Tentu saja kita harus menemukan semuanya. Desak Xiaoyan. Ini situs kuno, ratusan ribu tahun telah berlalu, jadi pasti ada banyak sekali tanaman obat berkualitas tinggi. Mungkin beberapa sudah punah. Bagaimana mungkin kita tidak mendapatkan semuanya? Tidak akan lama, paling lama hanya belasan hari. Semua orang kemudian menyadari bahwa Xiaoyan sebenarnya cukup rakus dalam hal tanaman obat. Tapi kalau dipikir-pikir, Xiaoyan adalah seorang alkemis. Dan alkemis mana yang tidak menginginkan tanaman obat berkualitas tinggi? Sama seperti setiap wanita menginginkan pil permajaan. Melihat King Mu'er tidak bisa membantunya, Kyukyu terpaksa mengangguk dan enggan. Kemudian dengan enggan memimpin semua orang menyusuri pegunungan untuk mencari tanaman obat berkualitas tinggi. Setelah rencananya berhasil, Xiaoyan mengikuti di belakang dengan senyum rahasia yang membuat King Mu'er menatapnya dengan kesal. Tapi senyum Xiaoyan semakin lebar. Rumput jiwa awan ungu kelas 5, cabang pil darah kelas 6, buah penghan kelas 6. Wow, buah guntur kelas 7. Ini benar-benar harta karun. Mata Xiaoyan terbelalak saat ia menatap buah merah menyala yang diselimuti kilatan guntur. Ya Tuhan, kelas 8. Raja Ginseng Gyok surgawi kelas 8. Di dalam gua yang dingin, detak jantung Xiaoyan melonjak saat ia menerima Raja Ginseng Gyok surgawi yang sebening kristal dari Kyukyu. Kelompok itu mengikuti Kyukyu dalam pencarian mereka untuk ramuan obat berkualitas tinggi. Seruan kaget mereka hampir tak henti-hentinya. Setelah hampir menghabiskan hamparan bukit hijau, mereka mengintari puncak bukit lain. Tiba tidak jauh dari lokasi sebelumnya dari pemimpin monster, Kyukyu yang sudah kelelahan tiba-tiba berhenti dan dengan bersemangat menunjuk ke arah tebing. Mengikuti arahan Kyukyu, Xiaoyan melihat tanaman rumput kecil yang sederhana tersembunyi di tempat tersembunyi di tebing. Rumput itu berwarna kuning layu seperti helai rumput lainnya. Tak bernyawa setelah diterpa angin musim gugur. Jika bukan karena gumpalan energi keruh samar yang tersisa darinya, Xiaoyan pasti ragu ia telah melihat dengan benar. Dan bahwa bola itu sebenarnya sesuatu yang lain. Namun gumpalan energi keruh itu menahan tatapan Xiaoyan. Ketajaman kekuatan jiwanya membuat nafasnya semakin cepat dan matanya berbinar. Energi kekosongan, itu sebenarnya rumput kuning kekacauan misterius. Xiaoyan terkejut mendengar kata-kata Xiaoyan.
Ia menatap rumput itu dengan tak percaya dan bertanya, "Anda bilang rumput yang sekarat itu adalah rumput kuning kekacauan misterius, tanaman obat kelas 9? Apa maksud Anda dengan rumput yang sekarat?" Soyen memutar matanya ke arah Xiaoyan dan berkata dengan penuh semangat, "Saya yakin itu rumput kuning kekacauan misterius yang legendaris. Kalau tidak, mengapa Kiu-Kiu yang kelelahan tiba-tiba menjadi begitu bersemangat?" Mata semua orang terbelalak lebar. Meskipun mereka bukan alkemis, mereka semua pernah mendengar nama ramuan obat tingkat 9. Rumput kuning misterius kekacauan. Konon, rumput kuning misterius kekacauan adalah kesayangan langit dan bumi. Menyertai energi kekacauan dan berumur panjang seperti langit dan bumi, itu adalah ramuan obat tingkat 9 yang sangat langka. Legenda mengatakan bahwa ramuan itu telah ditempa oleh energi kekacauan selama bertahun-tahun sudah sangat murni. Kekuatan obatnya tidak perlu dimurnikan sama sekali sebelum dapat digunakan sebagai obat. Apapun jenis ramuan yang dimurnikan, selama sedikit rumput kuning misterius kekacauan ditambahkan, khasiat ramuan itu akan sangat meningkat. Itu adalah ramuan obat membantu tingkat atas yang diimpikan setiap alkemis. Jadi mata semua orang dipenuhi dengan panas. Dan mereka semua mendesak Xiaoyan. "Apa yang Anda tunggu? Petiklah!" Sambil menahan kegembiraan di hatinya, Xiaoyan membentangkan sayap tulangnya dan hendak memetiknya. Kimuer sepertinya teringat sesuatu dan segera mengingatkannya. "Hati-hati, harta surga dan bumi dijaga oleh binatang buas. Jangan khawatir, pemimpin binatang iblis seharusnya menjaganya sebelumnya, tetapi sekarang tidak akan ada binatang buas yang menjaganya." Dengan itu, Shen melesat pergi tiba dalam jarak 100 kaki dari rumput kuning misterius kekacauan dalam sekejap mata. Tiba-tiba tebing yang sebelumnya sunyi menjadi gelisah. Gumpalan energi kekacauan merembes keluar dari tebing, terjalin dengan rumput kuning kekacauan misterius sebelum mengembun menjadi pedang tajam sepanjang lebih dari 2 kaki. Pedang itu tiba-tiba muncul, bersiul dan menusuk Xiaoyan dengan kekuatan angin dan guntur. Ternyata ada energi pedang yang terkondensasi dari energi kekacauan yang menghalanginya. Ekspresi Xiaoyan membeku dan dia buru-buru memanggil penguasa abadi api surgawi. Lapisan-lapisan bayangan penguasa berubah menjadi satu penguasa tunggal dan ia menerjang maju dengan sekuat tenaga. "Sial!" Dengan suara yang memekakkan telinga dan tajam, pedang kekacauan tersapu oleh penguasa berat Xiaoyan, mengirimkan aliran udara kacau yang merintih dan berjatuhan di udara. Kemudian bergetar hebat. Pedang itu hancur berkeping-keping menjadi helaian-helaian udara kecil dan lenyap di udara tipis. "Saya kira sekuat itu, ternyata hanya setara dengan kekuatan bintang 6 awal." Xiaoyan mendesah pelan mendarat di depan tebing dengan ekspresi gembira. Ia dengan lembut menggali tanah di sekitar rumput kuning misterius kekacauan dan kemudian dengan hati-hati menempatkan rumput kuning misterius kekacauan ke dalam kotak giok dingin berusia 10.000 tahun. Ketika Xiaoyan mendarat di tanah, semua orang langsung mengerumuninya. "Tunjukkan pada kami. Lihat betapa cemasnya Anda." Xiaoyan tersenyum dan meletakkan kotak giok dingin berusia 10.000 tahun di depan mereka. Melalui giok dingin yang bening, orang dapat dengan jelas melihat bahwa rumput kuning misterius kekacauan memiliki 7 helai daun. Di samping jejak samar energi kekacauan yang mengalir di antara dedaunan, warna hijau yang sangat samar terlihat. "Warna hijau samar apaan itu?" tanya Nan Erming. Xiaoyan menatap Nan Erming dengan kagum dan berkata, "Itu khasiatnya." "Khasiat?" "Iya, khasiat." Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Rumput kuning kekacauan misterius telah menyerap esensi langit dan bumi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengaruh energi kekacauan, kekuatan obatnya akan membentuk atribut tertentu. Bisa berupa emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur." Luar biasa. Semua orang yang tidak familiar dengan bahan obat itu dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Lalu, apa kegunaan atributnya?"
Sangat berguna. Zen tersenyum misterius dan berkata, jika ramuan yang Anda sempurnakan memiliki atribut yang sesuai, menambahkan rumput kuning kekacauan misterius tidak hanya akan meningkatkan khasiatnya secara signifikan, tetapi ada kemungkinan 90% ramuan itu akan ditingkatkan. Mendengar itu, semua orang tercengang, sehingga Xiaoyan sangat senang dengan reaksi orang banyak. Ia juga tercengang karena bosan. Ia mendesak penatua Zan untuk menambah pengetahuannya tentang ramuan obat dan mempelajari khasiat ajaib rumput kuning kekacauan misterius. Kemudian dia tersenyum dan melanjutkan. Juga, jika seorang dodi yang mengolah doki dengan atribut yang sesuai mengkonsumsinya, ia akan memiliki manfaat ajaib. Manfaat apa? Tanya semua orang. Ramuan ini dapat menghilangkan semua kotoran dan doki, membuatnya lebih murni, dan kultivasi di masa depan akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Tatapan Xiaoyan menyapu kerumunan, tertuju pada Ziying. Jika Anda berkultivasi di tempat dengan atribut tertinggi setelah mengkonsumsinya, itu dapat mempercepat kultivasi Anda secara signifikan. Misalnya, jika Ziying mengkonsumsi tanaman rumput kuning kekacauan misterius yang memiliki atribut es dan berkultivasi di tempat yang yin ekstrim, ia mungkin telah mencapai tahap akhir bintang 6 sekarang. Sungguh ajaib, seru semua orang takjub, mata mereka berbinar-binar. Jika atribut rumput kuning kekacauan misterius kuno ini cocok dengan doki mereka sendiri. Apa atributnya? Xuan tersenyum, melirik Feng Feng. Entah sengaja atau tidak, kemungkinan dia berkata, rasakan saja rona hijau samarnya dengan seksama, dan Anda akan tahu. Semua orang mengamatinya dengan seksama. Tiba-tiba saat rona hijau pucat itu muncul, suara angin samar bersiul di telinga mereka. Atribut angin? Mata semua orang tertuju pada Feng Feng, karena Feng Feng adalah satu-satunya yang dokinya beratribut angin. Bahkan Xiaoyan menatap Feng Feng dengan lega dan berkata, jika saya memberikan rumput kuning kekacauan misterius kuno kepada Feng Feng, apakah kalian semua keberatan? Tentu saja tidak. Ini, Feng Feng menggosok tangannya dengan gugup. Rumput kuning kekacauan misterius kekacauan kuno ini sangat berharga. Apa maksud Anda? Xiaoyan melangkah maju dan merangkul bahu Feng Feng. Ini berkah dari surga. Jangan terlalu cerewet. Jing juga tersenyum. Iya, jangan mengelak. Anda saat ini berada di level terendah dan menemukan rumput kuning kekacauan misterius yang sulit dipahami ini tepat saat Anda sangat membutuhkannya. Jadi ini sungguh merupakan berkah dari surga. Ini semua karena saya manusia tanpa kemampuan melahap inti iblis selama bertahun-tahun tanpa sadar setelah jatuh ke dasar tumpukan. Feng Feng mendesah dan matanya berbinar. Kalau begitu, saya akan segera mengambilnya. Ini akan meningkatkan efektivitas tempur saya. Ini juga akan membantu saya dalam ujian-ujian mendatang. Setelah Feng Feng selesai berbicara, Xuan segera menghentikannya. Tidak. Ada apa? Feng Feng menatap Xuan dengan bingung. Bahkan mata semua orang dipenuhi kebingungan yang mendalam. Namun Xuan berkata dengan tegas. Memakannya sekarang tidak akan meningkatkan efektivitas tempur Anda secara signifikan karena manfaat rumput kuning kekacauan misterius untuk memulihkan doki akan tercermin dalam kultivasi Anda di masa depan. Jadi saya harap Anda akan menunggu sampai Anda menemukan tanah angin ekstrim sebelum memakannya. Dan itu akan sangat membantu Anda. Tanah angin ekstrim? Mata Feng Feng berkobar penuh gairah. Namun kemudian ia tersenyum kecut dan berkata, saya ingin sekali, tapi saya belum pernah mendengar tanah angin ekstrim ini. Jadi di mana saya bisa menemukannya? Semua orang mendesah dalam hati. Memang bertemu dengan tanah angin ekstrim seperti bertemu dengan rumput kuning kekacauan misterius kuno adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimana dia bisa menemukannya hanya dengan mencarinya? Saya tahu ini sulit. Lanjut Xiaoyan. Tapi selama masih ada harapan, jangan mudah menyerah.
Dengan kotak giok dingin 10.000 tahun, khasiat obat rumput kuning kekacauan misterius tidak akan berkurang selama 3 tahun. Kenapa harus terburu-buru sekarang? 3 tahun? Feng Feng meragukan keberuntungannya untuk menemukan tempat yang belum pernah terdengar seperti tanah angin ekstrim hanya dalam 3 tahun. Tapi King Mu'er tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Feng Feng. Bisakah kota giok dingin 10.000 tahun hanya menyimpannya selama 3 tahun? Soyan mengangguk dan berkata, jika itu ramuan biasa, bahkan jika diawetkan selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, khasiat obatnya tidak akan hilang. Sedikit pun. Namun semakin tinggi kualitas ramuan obatnya, semakin tinggi pula persyaratan pengawetannya. Rumput kuning kekacauan misterius adalah ramuan obat kelas 9, bahkan kelas atas. Bahkan dalam kotak giok dingin 10.000 tahun, ramuan itu hanya dapat diawetkan selama 3 tahun. Setelah itu khasiatnya mulai memudar. Untuk mempertahankan khasiatnya, seseorang harus menggunakan kotak giok dingin 100.000 tahun. Kotak giok dingin 100.000 tahun? King Mu'er segera menggelengkan kepalanya. Lagi pula dia adalah keturunan keluarga kerajaan iblis dan memiliki pengetahuan tentang harta karun ini. Giok dingin 100.000 tahun adalah harta karun langka dan harapannya tipis. Hal ini membuat Feng Bo semakin putus asa. Dia berkata dengan sedih, Tuan Muda Xiao, saya rasa saya akan mengambilnya di sini saja, di tempat berbahaya ini. Setiap peningkatan kekuatan sangat berarti. Tidak. Xiao menggelengkan kepalanya dan keras kepala. Feng Feng, rumput kuning kekacauan misterius ini adalah kesempatan besar untuk Anda. Selama masih ada secercah harapan, Anda harus berjuang sampai akhir. Xiao menatap rumput kuning kekacauan misterius. Lagi pula, karena rumput kuning ini memiliki atribut angin, pastilah ia telah menyerap energi angin dalam jumlah yang cukup besar. Mungkin ada tanah angin ekstrim di dalam runtuhan kuno ini. Iya, Xiaoyan bersemangat mendengarnya. Mungkinkah di balik tebing ini? Jelas bukan di balik tebing. Feng Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun energi angin yang berhembus dari tebing ini kuat, itu jelas tidak mencapai standar tanah angin ekstrim. Saya rasa atribut angin dari rumput kuning kekacauan misterius ini terbentuk melalui akumulasi energi angin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, dalam hal angin, Feng Feng adalah otoritas yang tak terbantahkan di antara kelompok itu. Namun Xiaoyan memutuskan untuk menunggu sampai mereka selesai menjelajahi runtuhan kuno. Ayo, kita pergi dan lihat tanah penuh warna itu. Saya tetap bilang, jangan lewatkan kesempatan ini sampai menit terakhir. Tepat ketika semua orang hendak menuju tanah penuh warna itu, Qiu Qiu bergegas menghampiri Xiaoyan dan berteriak. Hei, Qiu Qiu, kau minta imbalan. King Mu'er tertawa terbahak-bahak menjelaskan kepada Xiaoyan yang agak tertegun. Anda orang yang cukup sopan. Xiaoyan tertawa sambil menggendong Qiu Qiu. Jangan khawatir, Anda akan membutuhkan ramuannya. Pada titik ini, Xiaoyan sepertinya teringat sesuatu dan ia mengangkat Qiu Qiu ke depannya, menghadapnya. Ia memiringkan kepalanya dan bertanya, Qiu Qiu, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Bukankah Anda akan tinggal bersama kami mulai sekarang? Dan saya akan menyediakan semua ramuan yang Anda butuhkan untuk naik dari bintang 2 menjadi bintang 5. Oke? Wajah kecil Qiu Qiu yang tembem tiba-tiba tersenyum, namun ia segera berhenti, memutar matanya dan cemberut, tampak tidak senang. Xiaoyan berspekulasi. Maksud Anda saya harus menyediakan ramuan yang Anda butuhkan untuk naik ke bintang 5 ke atas? Wajah Qiu Qiu langsung tersenyum lagi dan ia mengangguk berulang kali, membuat semua orang tertawa. Xiaoyan jelas-jelas mencoba merayu Qiu Qiu dan si kecil ini malah menawar. Yang sungguh menggemaskan. Saya tidak menyangka Anda punya nafsu makan sebesar itu. Tidak mungkin. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menolak. Bagaimanapun setelah bintang 5, dia membutuhkan setidaknya ramuan tingkat tinggi tingkat 5. Dan tidak ada yang tahu berapa banyak ramuan tingkat tinggi yang dibutuhkan si kecil ini untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi.
Sekalipun Xiao kaya, ia mungkin tidak mampu membelinya. Namun Qiu Qiu sepertinya tidak menyangka Xiao akan menolak. Ia tampak sangat sedih dan merujutkan bibirnya dan menatap King Mu'er dengan memalas. Namun King Mu'er tidak berani memohon-mohon pada Qiu Qiu dalam hal ini. Ia hanya menatap Xiao dan menunggu Xiao mengambil keputusan. Melihat permohonannya sia-sia, mata Qiu Qiu berputar dan dia segera menatap Xiao. Ekspresi memelasnya langsung berubah menjadi tatapan penuh tekad. Bibirnya mengerucut, kepalanya sedikit terangkat. Niatnya dengan jelas berkata kepada Xiao, "Kalau Anda tidak setuju, lupakan saja. Saya juga tidak akan setuju." "Si kecil ini!" Xiao terdiam. Begitu pula yang lainnya. Si kecil ini benar-benar terlalu cenayang. Xiao berpura-pura tak berdaya dan berkata dengan nada bernegosiasi. "Bagaimana kalau begini? Setelah Anda mencapai bintang 5, saya bisa terus memberi Anda ramuan. Tapi saat kita pergi berlatih, Anda harus membantu saya menemukan tanaman obat berharga dengan penuh perhatian seperti yang Anda lakukan kali ini." Mata Qiu Qiu berkedip, seolah sedang mempertimbangkan apakah itu sepadan. Tapi semua orang menatap Qiu Qiu dengan penuh minat, ingin melihat bagaimana Qiu Qiu berhasil dirayu oleh Xiao. Melihat ketertarikan Qiu Qiu, meskipun masih agak ragu, Xiao langsung bertindak cepat. Berpura-pura menyesal seolah-olah ia telah menderita kerugian besar. Lupakan saja. Saya sudah rugi. Saya tidak hanya harus menyediakan ramuan obat berkualitas tinggi untuk Anda, tetapi saya juga harus meracik ramuan untuk Anda. Anda tahu, saya seorang alkemis tingkat tinggi, dan alkemis tingkat tinggi mematok harga yang mahal untuk meracik ramuan. Siapa tahu Anda bisa membantu saya menemukan ramuan langka? Saya ingin berhenti, karena Anda pura-pura tidak mengatakan apa-apa." Melihat penyesalan Xiao, mata Qiu Qiu melebar. Giginya terlihat cemas dan ia mengangguk cepat. "Saya benar menyebut Anda pembohong kecil." King Mu'er tak kuasa menahan diri untuk memarahi Xiao dalam hati. "Bagaimana Anda bisa seperti itu? Anda tidak serius dengan apa yang baru saja Anda katakan." "Ini..." Xiao menahan tawa dan berkata dengan malu. "Mu'er, bagaimana jika dia hanya mencarikan beberapa ramuan biasa untuk saya? Bukankah itu kerugian besar bagi saya?" Melihat King Mu'er hampir tertawa terbahak-bahak, ia segera berkata, Baiklah, ini rugi. Demi diri Anda, saya hanya akan setuju dengan berat hati." Qiu Qiu tertawa, King Mu'er tertawa, semua orang juga tertawa, dan Xiao tertawa seperti rubah. Sebenarnya, jejak mereka berada di Gunung Qinlin 5 cincin. Qiu Qiu belum menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam menemukan ramuan obat yang berharga, dan Xiao sedang memikirkan cara untuk membawa Qiu Qiu kembali, karena King Mu'er sangat menyukai Qiu Qiu. Bagaimana mungkin ia tidak berbakti kepada kesayangan King Mu'er? Setelah berhasil memikat Qiu Qiu, semua orang dipimpin oleh Xiao terbang melintasi ngarai sempit dan terbang ke sekitar daratan cahaya berwarna-warni. Sambil memandang ke depan, terbentang danau sebening cermin, bagaikan zamrud raksasa di tengah pegunungan. Kabut hijau yang masih tersisa melayang di permukaan, seperti selubung tipis yang menyelimuti air yang tadinya sunyi. Di ujung danau, cahaya redup warna-warni jatuh dari langit, tampak indah sekaligus misterius. Wow, indah sekali. Indah sekali. Seperti negeri dongeng. King Mu'er dan Xi Jing tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub. Namun Qiu Qiu telah melompat ke udara dan melesat menuju danau. Semua orang siap bergerak, ingin sekali membenamkan diri di negeri ajaib nan indah ini. Tunggu sebentar. Xiao merutkan kening, segera memperingatkan. Semuanya, hati-hati, tempat ini jauh dari yang terlihat. Kata-kata Xiao bernada memerintah dan semua orang berhenti. King Mu'er bahkan mencambuk Qiu Qiu kembali dengan centikan cambuknya, membuatnya terus menggerutu. Xi Jing menatap danau yang tenang dan bertanya, Tuan Muda Xiao, apakah Anda merasakan adanya bahaya di danau ini? Xiao menjawab dan lugas. Tidak, namun justru itulah mengapa saya merasa ada yang tidak beres.
Tidakkah kalian menyadari bahwa gelombang monster sebelumnya mencoba menghalangi kita untuk mendekat? Namun di sini, semuanya tenang dan tentram. Bahkan tidak ada jejak monster iblis dalam radius bermil-mil. Tidakkah kalian merasa aneh? Iya, kedengarnya memang aneh. Dan Erming bertanya, Tuan Muda Xiao, apakah Anda menyadari sesuatu dengan kekuatan jiwa Anda? Kekuatan jiwa tidak bisa menembus danau itu. Jawaban Xiaoyan tiba-tiba membuat suasana tegang. King Mu'er melirik Qiu yang dipeluk erat-erat tetapi masih berusaha melarikan diri. Ia menundukkan kepalanya dan berbisik. Qiu, apakah ada bahaya di sana? King Mu'er mengangkat kepalanya dan berkata kepada orang banyak. Qiu tidak mengatakan apa-apa, ia hanya bilang ingin berendam di danau. Namun matanya berbinar dengan keyakinan yang baru ditemukan. Saya rasa kesediaan Qiu untuk menjelajah ke danau membuktikan bahwa danau itu aman. Lagi pula meskipun ada bahaya karena kita di sini, setidaknya kita harus mencobanya kan? Hati Xuan merasa lega setelah mendengar kata-kata King Mu'er. Kemudian dia mengangguk setuju dan berkata, Mu'er, Anda masuk akal. Qiu sangat familiar dengan tempat ini. Jika danau ini benar-benar menyimpan bahaya, setidaknya seharusnya ia memperingatkan kita. Ayo kita pergi dan lihat. Saya penasaran rahasia apa yang tersembunyi di danau ini yang sebenarnya bisa melindungi dari kekuatan jiwa saya. Saat mereka mencapai tepi danau, energi yang tak terjelaskan seolah melonjak dari permukaannya yang seperti cermin. Membuat air biru beriak seolah seluruh danau telah terbangun dari tidurnya. Menatap permukaan yang berkilauan dan merasakan angin sepoi-sepoi, semua orang merasakan semua kelelahan mereka lenyap. Meninggalkan mereka dengan rasa nyaman yang tak terlukiskan. Masih tidak merasakan tanda-tanda bahaya, hati Xuan akhirnya tenang. Dia tersenyum dan berkata, mungkin saya terlalu memikirkannya. Qiu semakin bersemangat, berjuang mati-matian untuk melompat dari pelukan King Mu'er, tetapi King Mu'er masih khawatir. Dia memegangnya erat-erat, mengalihkan pandangan dan memarahi Qiu. Mengapa Anda begitu bersemangat? Apakah ada harta karun yang Anda suka di danau? Meskipun yang berbicara tidak sengaja, pendengarannya memperhatikan. Xuan menatap Qiu dengan seksama sejenak dan berkata dengan terkejut. Mu'er, mungkin memang ada harta karun di danau. Lihat Qiu, matanya tidak pernah meninggalkan danau dan matanya bersinar seolah-olah dia benar-benar ingin menerjang ke danau. Benarkah? King Mu'er mengangkat alis, namun tepat ketika kegembiraan itu muncul, sedikit kewaspadaan langsung melintas di matanya, karena dia mendengar suara samar datang dari ujung danau. Seolah-olah seseorang sedang melantunkan mantra dengan nada misterius, dan semua orang juga mendengarnya. Jadi Xuan dengan waspada mengingatkan semua orang untuk berhati-hati, dan semua orang berjaga-jaga. Seiring lantunan di kejauhan semakin jelas aroma aneh menguap dari danau. Manis, berminyak, dan memikat. Terasa begitu manis hingga menggoda semua orang untuk menarik nafas dalam-dalam. Semua orang menahan nafas dan mundur selangkah, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Namun Qiu justru menikmati aromanya, mengendus dengan penuh gairah, memancarkan kegembiraan yang luar biasa. Awalnya angin sepoi-sepoi bertiup melintasi danau, tetapi seiring fluktuasi energi di dalamnya semakin intensif. Angin bertiup lebih kencang, meniup kabut cian yang menyelimuti permukaan danau, menampakkan hamparan daun teratai yang luas. Daun-daun itu bergoyang tertiup angin, menghujani tetesan-tetesan kecil air kristal. Tiba-tiba lantunan rendah itu menjadi bergema, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya secara ajaib tersebar dari danau teratai. Berkumpul di segala arah di udara di atas pusat danau. Di sana tetesan-tetesan itu dengan cepat memadat menjadi batu kristal raksasa. Melayang sebening kristal di udara, kemudian seberkas cahaya bernuansa kuning pucat dan keemasan. Tiba-tiba melesat keluar dari pusat danau dan terbenam ke dalam kristal raksasa itu. Kemudian nyanyian itu tiba-tiba berhenti dan angin di danau pun mereda. Sehingga danau kembali tenang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kecuali aromanya. Namun kristal itu tak lagi jernih. Di intinya arus kuning pucat melonjak, sebuah fenomena aneh dan misterius.
Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.